Saya sih sangat berharap masyarakat umum juga mengerti dan mau mau mendorong konsep sustainable fashion ini melalui modest fashion yang ada di Indonesia. Viewers, launching acara Jakarta Muslim Fashion Week 2026 berhasil dilaksanakan beberapa waktu lalu. Berlangsung di Balai Kartini, Jakarta, Menteri Perdagangan Budi Santoso resmi melaksanakan ini sebagai tanda dimulainya rangkaian kegiatan pengembangan ekosistem fashion nasional yang berdaya saing global, sekaligus menampilkan tren modest fashion masa depan yang kuat dan terintegrasi. Kita udah tahu trennya, kemudian masyarakat atau kita semua tertarik untuk memakainya. Industri tekstil kita juga berkembang, UMKM kita berkembang, ya, daya beli masyarakat juga berkembang, semua ekosistem berjalan dengan baik. Nah, event ini yang tahun yang kelima, jadi setiap tahun kita lakukan hari ini atau tahun ini dengan tema Essential Lab. Ya, jadi artinya bahwa dari lab, dari laboratorium itu kita akan tahu semuanya. Nah, dari situ maka semua akan bergerak. Ya, yang industri kecantikan juga bergerak, fashion atau pakaiannya juga bergerak, industrinya, UMKM-nya bergerak, mendukung untuk mengembangkan pasar di dalam negeri dan juga pasar ekspor. Puncak acara JMFW 2026 digelar pada 6 hingga 9 November 2025 di Kartika Expo, Balai Kartini, Jakarta dengan tema Essential Lab. Akan hadir lebih dari 100 desainer dengan 1.000 koleksi jenama dan menargetkan 8.000 pengunjung selama 4 hari kegiatan tersebut. Jadi hari ini kita tampilkan dengan tema Essential Lab gitu. JMFW ini mentargetkan konsep sustainable fashion, menyarankan kepada masyarakat fashion Indonesia untuk membeli produk yang bagus, yang berkualitas bagus dan produk-produk esensi. Tadi ada contoh-contohnya seperti sportwear, streetwear, evening atau cocktail wear gitu-gitu, atau baju kerja juga ada. Jadi baju-baju esensi yang kita perlukan. Jadi jangan sampai shopping atau buying yang berlebihan gitu. Itu yang kita harapkan, dan berikutnya targetnya di sini adalah B2B untuk ekspor, karena Kemendak ini akan mengerahkan timnya khususnya ITPC untuk mempertemukan para brand Indonesia kepada buyer-buyer internasional. Dan semoga dengan adanya JMFW atau launching kali ini banyak pihak yang mendukung, stakeholder fashion tentunya, dan saya sih sangat berharap masyarakat umum juga mengerti dan mau mau mendorong konsep sustainable fashion ini melalui modest fashion yang ada di Indonesia. Dalam kegiatan launching JMFW 2026 juga disuguhkan trunk show sebagai representasi dari gelaran JMFW November mendatang. Bersama fashion designer Rina Suri, ia mengangkat gaya freestyle dengan tetap memegang nilai-nilai hijab muslim. Ini kebetulan yang pertama kali saya diberi ketepatan untuk bisa memperagakan hasil desain saya. Jadi saya mengangkat tema itu lebih ke freestyle, tapi tetap memegang teguh nilai-nilai hijab atau muslim. Kali ini aku mengangkatnya itu dari warnanya itu lebih ke bold, terus temanya cocktail dress muslim gitu. Tapi sebenarnya enggak muslim ya, semua muslim ini itu modest, bisa dipakai sama yang enggak berhijab gitu. Nah, warnanya bold, terus dia sistemnya cuttingannya layering gitu, terus lebih ke oversize dan harajuku, ya perpaduan itu.
Bertemu dengan karya Sophie yang mengangkat tema Algorithm, di mana Sophie mencoba memberikan pandangan yang berbeda dari sebuah AI menjadi sebuah algoritma gaya streetwear. Saya tetap menggunakan bahan tradisional yang nanti akan ada di JMFW, akan saya tampilkan juga unsur tradisional. Kalau misalkan saya jadi show di JMFW nanti unsur tradisionalnya itu akan saya munculkan, tapi dengan selera yang go internasional seperti itu, dengan tetap gaya saya lebih ke gaya yang lebih streetwear seperti itu, gaya-gaya anak muda kayak gitu, tapi lebih eksperimental seperti itu. Sebenarnya sih itu memanfaatkan material yang sebenarnya yang udah ada, tapi dikombin dengan ditabrak. Karena apa? Kita kan harus lebih ramah lingkungan, dalam arti apa yang ada itu jangan dibuang sia-sia, maupun sisa bisa sebenarnya dipadu-padankan dengan material yang lain, tapi tetap harus memikirkan padu-padannya itu yang terukur ya. Jadi benar-benar pantas tidak gitu. Jadi nanti kalau itu akan hasilnya itu lebih bagus dan lebih diterima kayak gitu. Tapi kalau asal main tabrak aja, jadi akan jatuhnya kurang menarik seperti itu. Gaya office look mewah khas Arabelle Scarf memakai bahan silk terasa nyaman dengan bahan yang jatuh dan terlihat flowy serta terdapat efek shining. Jadi untuk Arabelle kali ini show-nya di office look. Jadi kita pakai pattern khas Arabelle yang hanya ada satu di dunia. Patternnya ini abstrak, tapi dari abstrak itu menggambarkan kalau perempuan itu tidak terkotak-kotakan dalam suatu hal, tapi kita bebas untuk berekspresi gitu. Dan kita pakai dua fabric, yang satu silk dan ada kombinasi dengan organza. Jadi aku pilih bahan silk, tapi ini kita develop sendiri pokoknya kita develop sendiri untuk bahannya. Jadi aku selalu kawal dari dia hand feel-nya, terus kalau dipakai kena kulit walaupun dia silk tetap adem. Kenapa aku pilih itu? Karena dia flawly jatuh, terus ada efek shiny-nya, jadi look-nya mewah gitu. Yang pasti di setiap show bakal ada something special. Untuk di JMFW kali ini aku pengen lebih variatif lagi di patternnya. Jadi nanti aku bakal bawa beberapa pattern, gak cuma satu atau dua gitu. Jadi itu menandakan kalau Arabelle tuh bisa untuk semua kalangan, bisa untuk semua selera gitu. Seperti hanya Sophie yang mengolah kembali kainnya, Asra Fauzan, fashion designer dari Newman, memberikan pengolahan kembali atas sisa kainnya menjadi sebuah ready to wear. Begitu juga karyanya terpakai oleh Bapak Budi Santoso, sebuah karya tenun endek Bali dengan cutting yang sengaja tidak panjang. Itu sebenarnya yang di-show-kan itu kita memanfaatkan limbah kain. Jadi kalau bisa dilihat itu ada tumpukan-tumpukan kain itu dari limbah kain yang tidak terpakai. Jadi kita olah kembali menjadi suatu outfit yang bisa dipakai untuk daily juga dan tapi untuk juga untuk show. Jadi tadi tuh saat show khususnya Pak Menteri tadi memakai tren tahun 2026 nih. Jadi potongannya kalau bisa dilihat potongannya boxy. Jadi emang seperut, jadi emang tidak panjang. Itu salah satu tren yang akan tren di 2026 dan kita tetap mengedepankan wastranya juga. Itu tuh terinspirasi dari tenun endek dari Bali. Jadi itu motifnya emang motif Indonesia banget, kita kemas untuk menjadi busana ready to wear. Pokoknya nantiin aja show-nya Newman di JMFW 2026 tanggal 6 sampai 9 November 2025 di Balai Kartini. Akan ada gebrakan baru dari Newman yang tentunya mengikuti fashion trend 2026. Jangan lupa datang tanggal 6 sampai 9 November di Balai Kartini. See you. Alright viewers, see you on the next Today Special.